One Piece Season 1 Episode 1. Monkey D. Luffy, seorang anak muda yang memiliki tekad menjadi raja bajak laut yang optimis dengan mimpi menemukan One Piece, memulai perjalanannya untuk mencari kru setia yang ia butuhkan untuk menjelajahi lautan luas. Perjalanannya dimulai ketika ia membantu Koby, pelaut yang dipaksa menjadi seorang pembantu, membebaskan diri dari situasi yang tidak diinginkan. Ketika berada di marinir angkatan laut, Luffy bertemu dengan Roronoa Zoro, pemburu bajak laut terkenal yang memiliki 3 samurai, dan Nami, seorang wanita cantik yang memiliki bakat sebagai pencuri ulung, dan ketiganya membentuk kelompok aliansi. Bagaimana keseruan ceritanya? Di awal film diperlihatkan raja bajak laut yang bernama Gold Roger telah ditangkap oleh angkatan laut marinir dengan kasus sebagai pencuri dan berkonspirasi melawan pemerintahan dunia. Dengan tindakan kejinya itu, ia dihukum mati di hadapan seluruh warga. Namun di saat itu Gold Roger memberikan pesan terakhirnya yang mengubah seluruh dunia, bahwa ia memiliki harta karun, sehingga lahirlah era baru yang akan menjadi perebutan harta raja bajak laut yang telah hilang. Sementara di lautan yang luas diperlihatkan anak muda yang bernama Luffy tengah membereskan kapal kecilnya dari genangan air laut yang sebentar lagi akan tenggelam. Saat malam hari telah tiba, Luffy tanpa sengaja terdampar di kapal milik Kapten Alvida yang dikenal sebagai bajak laut yang kejam. Di sana ia bertemu dengan Koby. Koby merupakan kru kapal dari Kapten Alvida. Ia diperlakukan selayaknya seorang budak dan ia tak memiliki keberanian untuk kabur dari sana. Sementara Luffy merupakan bajak laut yang memiliki ambisi agar bisa sampai ke Grand Line untuk menemukan harta karun Gold Roger. Dengan hal itu, ia membutuhkan kru untuk mewujudkan impiannya. Dari pembicaraan yang singkat itu, Luffy tanpa sengaja membangunkan Kapten Alvida hingga membuat perkelahian terjadi di antara mereka. Never heard of you. Well, D. Luffy. Never. Scene berpindah tempat di Pulau Six Six. Diperlihatkan Zoro tengah didatangi oleh sindikat batok yang dikenal sebagai sindikat pembunuh. Pria itu bernama Mr. Seven. Kedatangan ia menemui Zoro adalah untuk mengajaknya bergabung dengan timnya, karena Zoro memiliki keahlian istimewa sebagai pemburu bajak laut. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Zoro, bahwa dirinya tak tertarik bergabung bersama Mr. Seven, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Kilas masa lalu dari Luffy diperlihatkan bahwa saat usianya masih kecil, Luffy hidup sebatang kara. Ia hanya memiliki Shanks, seseorang yang menganggapnya sebagai adik. Dari kecil ia berniat ingin menjadi bajak laut yang hebat, namun Shanks selalu saja melarangnya dengan berbagai alasan. Dengan kekesalannya, Luffy tanpa sengaja memakan buah iblis, yang dimana buah itu dapat membuat tubuhnya menjadi melar seperti karet. Dengan kekuatan barunya, Luffy memohon agar Shanks menjadikannya sebagai kru, agar ia dapat menjadi bajak laut yang hebat. Karena usia Luffy pada saat itu masih kecil, tentu saja Shanks menolak akan hal itu. Namun Luffy berjanji ketika dewasa ia dapat menjadi bajak laut yang handal, memiliki kru yang hebat, serta memiliki kapal sendiri untuk mengarungi lautan luas dan menemukan One Piece. Mendengar semua hal itu, Shanks memberikan topi jerami miliknya kepada Luffy dan berjanji mengembalikan topi itu ketika mereka kembali bertemu. Dan hal itu merupakan pertemuan terakhir bagi mereka, karena Shanks akan mengarungi lautan luas untuk menemukan Grand Line dan tak akan kembali.
Sementara di lautan luas diperlihatkan seorang wanita cantik berambut jingga bernama Nami. Dengan bakat dan keahlian menipunya, Nami dapat mencuri kapal bajak laut dengan mudahnya. Scene diperlihatkan di kota Selton. Di sana banyak sekali wajah-wajah poster dari bajak laut yang merupakan incaran bagi angkatan laut marinir. Namun sayangnya dari sekian banyak poster, wajah Luffy tidak terpampang di sana. Tujuan Luffy dan Koby ke Selton adalah untuk mengambil peta Grand Line. Di saat mengatur strategi agar bisa masuk ke dalam pangkalan militer dengan aman, tanpa sengaja ia bertemu dengan Zoro. Namun mereka belum saling mengenal satu sama lain. Tujuan Zoro ke sana adalah untuk menyerahkan kepala dari Mr. Seven yang akan ditukar dengan sejumlah uang. Namun sayangnya karena Zoro telah membuat beberapa anak buah Morgan cedera, ia harus dihukum 7 hari tanpa makan dan minum. Sebelum Morgan memberikan uang tersebut, karena tak ada pilihan, Zoro memilih untuk dihukum. Sementara Nami berhasil menculik salah satu marinir di sana dan mengambil kostum miliknya. Ia berhasil menyelinap masuk namun sempat ketahuan. Dengan aksinya ia dapat mengatasinya dengan mudah. Sementara Luffy berhasil menyelinap masuk dengan melewati terowongan bawah tanah menuju ke pangkalan. Dan tanpa disengaja ia kembali bertemu dengan Zoro dengan kondisi tangan dan kaki diikat. Luffy mengatakan bagaimana mungkin pendekar pedang bisa ditangkap dengan mudahnya. Namun Zoro mengatakan bahwa ia menyerahkan dirinya dengan alasan tertentu. Dari pembicaraan yang singkat itu, Zoro mempunyai impian agar suatu kelak dapat menjadi pendekar pedang terhebat. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang Luffy membebaskan Zoro dan pergi begitu saja. Saat berada di dalam ruangan, Luffy kini bertemu dengan Nami dengan tujuan yang sama, menemukan dan mencuri peta Grand Line. Dan di saat menuju ke ruangan peta itu berada, tanpa terduga mereka bertemu dengan si tangan kapak besi. Dari pertemuan itu, Nami sempat mengambil kunci milik Morgan. Mengetahui hal itu, Luffy cukup takjub kepada Nami karena ia merupakan pencuri ulung dan pandai bersilat lidah. Kini tibalah mereka di ruangan pribadi milik Morgan. Di sana Nami sempat mempertanyakan mengapa Luffy ingin mengambil peta Grand Line. Luffy mengatakan bahwa ia ingin menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Sementara Nami menjadi seorang pencuri karena ia butuh makan dan bertahan hidup. Di saat mereka menemukan peta tersebut, tanpa terduga tiba-tiba saja Morgan menyadari hal itu. Dari aksi pencurian tersebut, mereka dikepung oleh beberapa marinir di sana, hingga membuat perkelahian terjadi di antara mereka. Zoro yang menyatakan hal itu dengan senang hati membantu Luffy, sementara Morgan tentu saja tak akan tinggal diam, hingga terjadilah kembali duet sengit di antara mereka berempat. Yeah. My wrath. We're a crew. Nope. Yeah. Oh. Di saat hendak saja berlayar, tiba-tiba saja Koby datang menghampiri Luffy. Ia mengatakan bahwa ia berniat menjadi marinir karena itu merupakan cita-cita Koby sejak kecil. Mendengar hal itu, Luffy tak dapat berbuat banyak. Dan di saat itu juga merupakan perpisahan bagi mereka berdua. Season 1 episode 2. Nami selalu mencoba membuka brankas tersebut, hingga pada akhirnya ia berhasil membukanya dan mendapatkan peta Grand Line berada di dalamnya. Nami memaparkan bahwa samudra terbagi menjadi 4 kuadran, yakni East Blue, North Blue, West, dan South. Daratan kecil yang membentang disebut Red Line, dan lautan yang melintang di tengahnya disebut Grand Line. Hamparan lautan berbahaya dengan kepulauan dan kota lebih luas, serta bajak laut lebih keji berada di dalamnya.
dan di sanalah One Piece berada. Harta karun Dotloger yang disembunyikan dan belum tersentuh, yang menjadi incaran seluruh bajak laut di dunia termaksud Luffy. Namun Nami mengatakan bahwa semua itu hanyalah mitos. Selama 20 tahun sampai detik ini tak ada satu orang pun yang berhasil menemukannya. Di saat perbincangan itu tiba-tiba saja kabut asap menyerang mereka. Luffy menyembunyikan peta Grand Line tersebut ke dalam mulutnya. Saat terbangun, mereka bertiga berada di dalam ruangan yang begitu kecil. Luffy menegaskan bahwa bajak laut telah menangkapnya. Dan benar saja Luffy dan teman-temannya disekap oleh bajak laut badut yang bernama Buggy. Tak hanya mereka, ternyata Buggy juga telah merampas tanah dan desa milik warga di sana. Hingga semua warganya harus menjadi badut serta budak dari Buggy. Tujuan Buggy menangkap Luffy tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan peta Grand Line. Karena Luffy tak akan memberikan petanya begitu saja, hingga pada akhirnya badut Buggy harus menyandra Nami dan Zoro. Sementara Luffy harus berhadapan dengan manusia badut. I think I can get us out of here. To make sure we're alone. Pain. Because you can stretch me all you want. Luffy cukup terkejut karena Buggy merupakan pemakan buah iblis sama seperti Luffy yang memiliki kekuatan yang sama. Bahkan Buggy dapat membelah seluruh tubuhnya dan menyatukannya kembali dengan mudah. Wanna see what else I can do? Sementara Koby kini mengejar impiannya untuk menjadi seorang marinir yang hebat. Di sana ia bertemu dengan wakil Laksamana Grab, pahlawan marinir angkatan laut, seseorang yang telah berhasil menangkap bajak laut Dotloger. Karena Koby merupakan anggota marinir baru, Laksamana memanggilnya secara eksekutif datang ke ruangannya. Di dalam ruangan tersebut, Koby diberi beberapa pertanyaan, termaksud alasan ia bergabung dengan marinir. Tak hanya itu, Laksamana juga mengetahui bahwa Koby merupakan komplotan dari Luffy. Ditandai di saat ada saksi yang sempat melihat mereka berdua berada di salah satu bar. Dengan hal tersebut, Koby terpaksa menceritakan semuanya bahwa ia dahulu merupakan salah satu kru dari bajak laut yang bernama Alvida. Dirinya merupakan tawanan, namun Luffy menolongnya. Alasan Koby memilih untuk menjadi marinir serta meninggalkan Luffy karena menjadi seorang marinir adalah impiannya. Dengan menjadi seorang marinir, ia dapat menolong orang-orang yang tak bersalah dan tertindas. Akibat kejujuran Koby, Kapten Wakil Laksamana menerimanya dan memerintahkan Koby untuk menangkap Luffy. Yes, sir. One last question. Di sisi lain, Nami dan Zoro berusaha meloloskan diri dari cengkeraman anak buah Buggy. Namun tiba-tiba saja salah satu badut datang menghampiri mereka berdua. Badut tersebut bernama Cabaji. Ia melampiaskan amarahnya kepada Zoro karena 2 tahun lalu Zoro membunuh saudaranya di kerajaan Goa. Dengan hal tersebut, Zoro menjadi bahan mainan dari Cabaji. Sementara Luffy kini disekap dalam tangki yang bersihkan dengan air di dalamnya. Buggy mengetahui kelemahan dari Luffy bahwa kekuatan karet darinya akan melemah jika terkena dengan air. Tak hanya itu, Buggy juga mengajak Luffy agar bergabung bersamanya. Ia menawarkan posisi spesial sebagai anak buah dari Buggy. Namun Luffy tentu saja menolak hal konyol itu. Hingga pada akhirnya Buggy mengisi tangki tersebut penuh dengan air. Sementara Nami dan Zoro kini berhasil meloloskan diri dari badut yang bernama Cabaji. Mereka segera bergegas menyelamatkan Luffy. Dari aksi yang dilakukan oleh Nami, Luffy berhasil keluar dari tangki tersebut. Namun sialnya peta Grand Line kini berada di tangan milik badut Buggy. You want a piece of Manusia badut memiliki kekuatan yang dapat memisahkan beberapa bagian tubuhnya. Hingga Zoro tentu tak dapat mengalahkannya. Namun Luffy dengan mudahnya mengalahkan badut Buggy dengan memasukkan beberapa bagian tubuhnya ke dalam peti.
Cut you down to size. Sebelum melanjutkan perjalanannya, tak lupa juga Luffy membebaskan seluruh orang-orang di sana yang menjadi tawanan dari manusia badut. Di tempat pangkalan marinir Angkatan Laut, Morgan kini harus dihukum karena tak dapat menjaga peta Grand Line dengan aman. Wakil Laksamana Grab juga berorasi bahwa mereka tak akan menyerah untuk memerangi seluruh para bajak laut. Angkatan Laut Marinir merupakan hukum keadilan dunia yang bisa mengadili para bajak laut dengan seadil-adilnya. Sementara di kapal milik Luffy, Nami dengan diam-diam menghubungi seseorang bahwa peta Grand Line kini telah berada di tangannya. Apakah Nami merupakan mata-mata dan pengkhianat? Season 1 episode 3. Diperlihatkan kini Luffy dan teman-temannya telah berada di atas kapal milik Nami. Luffy berencana mendapatkan kapal yang lebih besar dari sebelumnya, karena kapal yang mereka tempati kali ini itu sering mengalami kebocoran serta tak mempunyai toilet di dalamnya. Nami menyarankan mereka bertepi di Kepulauan Sirup, karena di desa itu dikenal sebagai desa perakitan kapal yang canggih. Singkat cerita, kini mereka telah tiba di desa yang dimaksud. Di sana terlihat jelas sebagian warga berprofesi sebagai pembuat kapal. Luffy menginginkan kapal yang megah, namun mereka tak mempunyai cukup uang untuk membeli kapal yang besar. Nami yang merupakan pencuri ulung menawarkan dirinya agar bisa mencuri. Namun hal itu ditolak oleh Luffy. Ia akan mendapatkan kapal dengan cara yang baik. Hingga pada akhirnya Luffy menemukan kapal impiannya. Namun Usopp mengatakan bahwa kapal tersebut tidak untuk dijual. Usopp dapat membantu mereka dengan memperkenalkannya kepada sahabatnya, karena yang memiliki dermaga ini serta yang mempunyai seluruh kapal di sini adalah sahabat dari Usopp. Mendengar hal itu tanpa basa-basi, mereka segera bergegas menuju ke rumah tersebut. Saat tiba di rumah itu, Luffy cukup terkejut melihat rumah yang begitu megah. Kaya merupakan seorang bangsawan yang hidup sebatang kara setelah orang tuanya telah meninggal di lautan. Tak hanya itu, Kaya mengidap penyakit yang tak kunjung sembuh. Ia hanya memiliki pengasuh setia yang bernama Dore, 2 orang koki, 1 pengacara pribadi yang bernama Mary, dan seorang sahabat yang bernama Usopp. Kaya mengundang Luffy serta teman-temannya untuk makan malam bersama. Namun hal itu sempat ditolak oleh Dore. Karena ini merupakan hari ulang tahun Kaya, akhirnya Dore mengizinkan Usopp, Luffy, dan teman-temannya untuk tinggal dan makan malam bersama. What you gonna wear? Edgy. How? How's this? It is a butler. I said I'm wearing black. Still not. Di tempat lain, Koby dan temannya yang berambut kuda kini telah menyiapkan kapal untuk berlayar mencari dan menangkap Luffy. Wakil Kapten Laksamana Grab yang melihat sampul ikatan Koby yang begitu kuat cukup takjub dibuatnya. Ia segera memanggil Koby masuk ke ruangannya secara pribadi. Di sana Wakil Laksamana mengatakan bahwa Koby cukup menguasai dasar ilmu pelaut. Tak hanya itu, Laksamana juga mengajak Koby bermain ego. Tujuan Laksamana Grab memanggil Koby ke ruangannya serta mengajaknya bermain ego bukan tanpa tujuan. Ia sedang menguji kesetiaan Koby apakah terhadap marinir atau bajak laut. Sementara di rumah Kaya, Luffy dan teman-temannya kini telah tiba waktunya untuk makan malam bersama. Mary yang merupakan asisten Kaya meminta izin membahas soal pengalihan kepemilikan galangan kapal di sana. Namun Dore yang melihat akan hal itu tentu saja melarangnya, di mana kondisi dari Kaya belum terlalu stabil. Saat di perjamuan itu, Kaya meminta agar ia memakan ikan walau sedikit saja, dan lagi-lagi Dore melarang dengan alasan harus menjaga kesehatan dari Kaya. Kaya hanya bisa memakan makanan khusus yang telah dibuat oleh 2 kokinya tersebut. Sementara Luffy langsung mengutarakan niatnya bahwa ia ingin membeli kapal dari Kaya, karena dirinya merupakan seorang bajak laut yang handal. And at the end of the Grand Line, the One Piece journey, King of the Pirates, and become. You'll. Enough.
Di sisi lain, Mary meminta izin kembali bahwa dirinya ingin membicarakan kepada Kaya soal kepemilikan bisnis perakitan gelangan kapal kepada Dore sangat tidak wajar. Dengan hal itu, ia keberatan dan ingin membicarakan hal tersebut secara langsung. Saat hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja Dore membunuh Mary di saat itu juga. Nami yang merupakan pencuri ulung dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu mencuri beberapa barang di sana untuk dijual. Namun sialnya ia malah nyasar ke kamar milik Kaya. Karena sudah terlanjur berada di kamar Kaya, akhirnya mereka saling bertukar cerita satu sama lain. Kaya menceritakan tentang Usop bahwa ia merupakan teman lamanya. Sejak ibunya meninggal, dia hidup sebatang kara, lalu dipekerjakan oleh orang tua Kaya di galangan kapal sampai detik ini. Tak hanya itu, Kaya juga menceritakan bahwa orang tuanya telah meninggal di saat mereka sedang melaut. Sementara Luffy dan Zoro tak sengaja bertemu dengan Usop di ruangan dapur. Melihat keahlian Usop membidik menggunakan ketapi miliknya, Luffy berniat merekrutnya menjadi bagian krunya. Namun Usop sempat menolak akan hal itu, di mana ia sudah berjanji akan merawat Kaya sepenuh hatinya. Ia kemudian menceritakan bahwa Kaya merupakan gadis yang baik. Orang tuanya telah meninggal beberapa tahun silam. Akibat hal itu, Kaya sering mengalami sakit hingga sekarang. Dengan alasan itu juga Usop tak mungkin meninggalkan Kaya begitu saja. Walaupun jauh di lubuk hatinya, Usop sangat ingin bergabung bersama Luffy mengarungi lautan luas. Zoro yang sedari tadi sangat kehausan karena mendengar ocehan mereka. Akhirnya Usop bersedia membawa Zoro ke ruangan gudang anggur. Namun ketika berada di sana, tanpa sengaja Usop melihat kini Mary telah meninggoy. Zoro menduga bahwa tusukan 5 pedang tak asing baginya, dan tiba-tiba saja Dore muncul di hadapan mereka. Dan benar saja, pelayan itu merupakan seorang bajak laut yang tengah menyamar. Karena Dore memiliki kemampuan luar biasa, akhirnya Zoro berhasil dilumpuhkan, sementara Usop berhasil melarikan diri. Season 1 episode 4. Usop yang berhasil melarikan diri meminta bantuan kepada Koby serta memberitahu semuanya bahwa pelayan Kaya merupakan seorang bajak laut yang tengah menyamar bernama Kapten Kuro. Namun Koby tak percaya begitu saja. Tujuan utama Koby ke desa sirup adalah untuk menangkap Luffy. Sementara Kapten Kuro dan 2 pengawalnya tak sengaja menemukan Luffy berada di dapur dengan kondisi tak sadarkan diri. Luffy sudah memakan makanan beracun yang selama ini disajikan oleh Nona Kaya. Pantas saja Kaya tak kunjung sembuh dari penyakitnya karena Kapten Kuro selalu memberikannya sebuah makanan yang sudah diracik dengan campuran racun di dalamnya. Saat Koby datang menghampiri rumah milik Nona Kaya, Usop di sana mengatakan bahwa Kuro adalah seorang bajak laut dan meminta marinir untuk menangkapnya. Namun Koby dengan temannya yang berambut kuda tak ada yang mempercayainya. Luffy. We're looking. Yes, I do know that name. Luffy, why yes. Belongs to one of the lowly criminals. For a pirate. What's wrong with him? Now, pirate, nothing is ever enough. Usop yang tak putus asa segera bergegas ke kamar milik Kaya dan mengatakan bahwa di dalam rumahnya terdapat bajak laut dan kini nyawa Kaya dalam bahaya. Namun Kaya tentu saja tak percaya akan omong kosong dari Usop. Sementara Kapten Kuro dan 2 pengawalnya memblokade seluruh isi rumah. Karena di malam ini adalah penantian mereka untuk menghabisi nyawa Nona Kaya. Tak hanya itu, dari pengakuan Nami bahwa Kaya juga telah diracuni melalui makanan serta minuman yang ia konsumsi selama ini. Mendengar semua itu, Nona Kaya cukup terkejut dibuatnya karena selama ini ia tak menyadari kebodohannya. Well, oh Miss and me, Miss Kalona. It's time. Oh, you're in here. We are absolutely nothing.
Sementara Zoro masih saja terjebak di dalam sumur. Dari segala upaya yang dilakukannya, beberapa kali ia gagal. Hingga pada akhirnya Zoro berhasil naik ke permukaan dengan upaya yang cukup keras. Di tempat lain, Luffy kini harus dibawa oleh anggota marinir. Dan di saat berada di tengah jalan, tiba-tiba saja Luffy memuntahkan sup yang ia makan sebelumnya. Luffy mengatakan bahwa ia harus kembali menyelamatkan teman-temannya dari bahaya bajak laut yang akan membunuh mereka. Sementara Koby mendapatkan perintah dari wakil Kapten Laksamana untuk menangkapnya. Luffy yang bersikeras ingin menyelamatkan teman-temannya, tak ada pilihan Koby harus membiarkannya pergi begitu saja. Di sisi lain, Kapten Kuro mencari di mana keberadaan Kaya berada. Ia sudah cukup lama menantikan penantian ini. Dore sudah cukup muak atas perintah Nona Kaya yang merupakan gadis manja. Hingga pada akhirnya Dore berhasil menangkap mereka berdua. If he didn't have enough time for you. Luffy dan Zoro berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah. Namun di saat itu tiba-tiba saja dua badut Kapten Kuro menghampiri Zoro. Hingga terjadilah duet di antara mereka. Sementara Luffy berhasil menemukan Kapten Kuro. Hingga terjadilah pertarungan sengit antara manusia 1000 bayangan versus manusia karet. Seas, a week. And what did I get in they're expendable. It's about adventure. Freedom. Dari semua aksi yang dilakukan oleh Luffy dan teman-temannya, akhirnya Nona Kaya bersedia dengan senang hati memberikan kapal miliknya kepada Luffy. Dan di saat itu juga Luffy mengajak Usopp untuk ikut bergabung dengannya. Namun Usopp sempat menolak akan hal itu karena ia harus menjaga Nona Kaya serta belum dapat meninggalkan desa sirup. Mendengar hal itu, Kaya mengatakan bahwa sudah saatnya ia harus mengurus dirinya sendiri. Dengan berat hati, akhirnya Usopp bersedia bergabung bersama tim dari Luffy. Sementara wakil Kapten Laksamana Grab juga berhasil menemukan kapal milik Luffy. Mereka mencoba memborbardir kapal tersebut. Dan di saat Luffy meneropong musuh dengan menggunakan teropong miliknya, ternyata itu adalah kakeknya sendiri. Ternyata selama ini Kapten Wakil Laksamana Grab yang bertugas sebagai marinir angkatan laut adalah kakek dari Luffy.